Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pagi. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Di sini saya akan melakukan berbagi praktek baik membangun siswa tangguh dengan 7 jurus BKIK. Sebelum saya melakukan berbagi praktek baik, saya akan menceritakan dulu sejarah atau kenapa saya harus melakukan ini. Saya kemarin baru saja melakukan pelatihan di Solo selama 4 hari bersama mentor-mentor nasional, dan di sana saya diberikan materi untuk melakukan dengan menggunakan 7 jurus BKIK. Kenapa menggunakan jurus ya? Kemarin kami juga sempat menanyakan, Pak, kok menggunakan jurus Pak? Gitu. Bersama para mentornya, kenapa menggunakan jurus? Beliau mengatakan biar lebih menarik. Karena biasa kalau misalkan hanya 7 cara, misalkan gitu, 7 trik gitu, itu udah biasa. Maka kemarin kami sempat tanyakan pada fasilitator nasional bahwa kenapa menggunakan jurus biar lebih menarik, dan benar-benar di materi itu disampaikannya itu model jurus gitu. Selamat datang para pendekar, dan itu materinya memang seperti itu Bapak Ibu. Selamat datang para pendekar, sekarang kalian tiba di padepokan tenaga air. Telaga air. Di sini kalian akan lebih mengenal diri untuk mengoptimalkan cara berpikir, merasakan potensi diri yang mengalir, mengoptimalkan energi baik semakin hadir. Selamat melanjutkan perjalanan pertama, hati-hati tergelincir. Jadi kami kemarin di sana sebelum melakukan materi itu, materi awalnya pasti diawali dengan selamat datang para pendekar. Lalu jurus 1 adalah ini. Saya kemarin sudah melakukan diseminasi terhadap kelas 11 ya, terutama kelas 11A. Walaupun ada 7 jurus, tapi dalam pelaporannya kami hanya akan menyampaikan 2 jurus. Kemarin saya sudah menyampaikan 2 jurus karena keterbatasan waktu dan lain sebagainya, dan ketentuannya memang hanya diberikan 2 jurus. Lalu saya hanya ingin memperlihatkan saja, sebenarnya memang ada 7 jurus Bapak Ibu sekalian. 7 jurus itu yang pertama adalah kenali potensi. Jurus 1 sampai jurus 5 itu adalah guru yang akan menyampaikan pada siswa ya, materi terhadap siswa. Ada kenali potensi, nanti juga akan kami jelaskan kenali potensi itu apa yang nanti kami sampaikan. Lalu yang jurus keduanya itu ada kelola emosi, itu juga jurus yang kami sampaikan saat diseminasi di kelas. Yang ketiga adalah tumbuh resiliensi. Yang keempat yang keempat adalah jaga konsistensi. Yang kelima adalah jalin koneksi. Ini adalah 5 jurus yang kami sampaikan ke siswa. Nah, yang 2 jurus adalah yang kami sampaikan dari guru ke guru, yaitu jurus yang pertama adalah bangun kolaborasi. Di dalam bangun kolaborasi, Bapak Ibu sekalian, isinya mungkin kita sudah sering melakukan, antara kepala sekolah berkolaborasi dengan BK, berkolaborasi dengan wakil kepala sekolah, berkolaborasi dengan guru mapel, TU, dan di sana kita prakteknya itu kita dibagikan sebuah kartu. Saya seolah-olah jadi wakil kepala sekolah, ada yang menjadi kepala sekolah dan lain sebagainya. Di situ kita diberikan sebuah permasalahan yang bagaimana cara penanganan dalam kolaborasi. Lalu yang kedua, modul yang ke-7, yang terakhir antara guru, yaitu menata situasi. Nah, dalam yang menata situasi ini yang mungkin sedikit menarik adalah
sedikit saya kasih gambaran. Ada materi tentang prinsip pengurangan resiko, Bapak Ibu. Prinsip pengurangan resiko. A itu adalah ancaman, R itu adalah kerentanan, K itu adalah kapasitas. Dalam sebuah sekolah, dalam sekolah itu akan lebih baik jika A kali R dibagikan. Jika A-nya itu harus rendah, R-nya, jika A-nya rendah, R-nya rendah, K-nya tinggi, maka resikonya rendah. Saya kasih contoh yang pertama, misalkan misalkan yang ini, A-nya, A itu adalah ancaman. Ancaman itu bisa dari eksternal dan tidak bisa dikendalikan. Misalkan ada siswa bullying dan lain sebagainya, itu juga salah satu ancaman. Atau ada masyarakat yang kurang berkenan di adanya sekolah ini, misalkan seperti itu. Lalu yang kedua adalah kerentanan. Kerentanan itu internal, bisa dikendalikan, kurangnya wawasan, kesadaran, dan keterampilan, titik-titik lemah yang perlu ada perbaikan. Yaitu sekolah itu sendiri, dari fasilitas sekolah, dari kapasitas Bapak Ibu guru, dan lain sebagainya. K itu adalah kapasitas ada kesadaran, kebijakan, fasilitas, praktik baik. Artinya apa? Dalam prinsip pengurangan risiko ini, jika ancamannya yang bawah ya, jika ancamannya berkurang, artinya tidak ada ancaman, muridnya baik, gurunya baik, lalu R-nya, kerentanannya rendah juga, internalnya baik, guru-gurunya mempunyai kompetensi, apalagi Petong Priyono ya, ada Pak Dayat, ada Pak Nunu, ada Pak Bergas, ada Pak Wahyu ya, intinya mereka mempunyai kapasitas yang luar biasa, tidak hanya di tingkat sekolah, tapi di luar sekolah ya. Pelatih-pelatih tingkat nasional pun di SMA Negeri 1 Petong Priyono ada, intinya seperti itu. Jadi saat R-nya, kerentanannya rendah, bisa dikendalikan, wawasannya bagus, kekuatan internal gurunya bagus, maka dan kapasitasnya tinggi. Ini artinya tanda panah kapasitas itu tinggi. Kapasitasnya sih, kesadarannya bagus, fasilitas sekolahnya memadai, maka resiko yang ada di sekolahannya itu rendah. Jadi mungkin ini sedikit materi yang kemarin ada dalam 7 jurus yang kami pelajari. Baik, kita kembali lagi dalam judul awal, berbagai praktik baik, pengimbasan jurus 1. Saya akan hanya mengimbasan 2 jurus, yaitu jurus pertama adalah kenali potensi, dan jurus kedua adalah kelola emosi pada kelas 11. Yang selanjutnya, mengapa jurus 1 dan 2 penting? Ya, latar belakang yang saya lakukan adalah kesenjangan potensi. Yang pertama, sebagian besar siswa kelas 11 masih bingung atau ragu menentukan minat karir masa depan. Itu sudah beberapa kali saya sampaikan tentang minat karir masa depan, mereka masih banyak yang bingung. Yang kedua adalah dinamika emosi. Beberapa siswa menunjukkan kesulitan mengelola stres akademik dan konflik interpersonal yang berdampak pada konsentrasi belajar. Yang ketiga adalah guru BK telah mengikuti pelatihan 7 jurus BK hebat sebagai modal peningkatan layanan terhadap siswa. Jadi beberapa latar belakang yang kami sampaikan untuk melakukan berbagai praktik baik ini. Lalu yang kedua adalah presentasi ini menggunakan metode STAR, yaitu situation atau konteks, latar belakang dari di praktik baik yang tadi sudah saya sampaikan. Yang kedua adalah tugas, mengimplementasikan hasil pelatihan jurus 1, yaitu kenali potensi dan kelola emosi pada siswa kelas 11A, yaitu action atau aksi, langkah-langkah pengimbasan, yaitu yang terakhir adalah result atau hasil, dampak dan bukti keberhasilan dan pengimbasan. Ini adalah presentasi, metode presentasi yang saya sampaikan sekarang ya Bapak Ibu. Tapi saat kemarin kami melakukan pelatihan, ini saya sampaikan kembali, menggunakan metode ARKA. Apa itu metode ARKA?
Saya perbesar sedikit. Nah, nanti salah satu jurus akan saya jelaskan. Yang arta itu adalah aktivitas. Yang pertama, aktivitas yang kami gunakan nanti yang akan saya sampaikan ke Bapak Ibu, mungkin jurus yang pertama ya, kenali potensi. Asesmen menggunakan aplikasi nanti juga kita akan coba bareng-bareng ya. Tapi aplikasi ini online, nanti saya share ke grup guru, nanti kita coba bareng-bareng apakah masih bisa digunakan. Karena online, jadi kita mengikuti apakah sinyalnya bisa atau tidak. Yang kedua adalah refleksi. Lalu kemarin kita menggunakan refleksi, diskusi menggali makna di balik permainan atau simulasi. Kemarin kita menggunakan itu. Yang ketiga, setelah kita refleksi, menggunakan konsep. Di dalam kenali potensi ada kecerdasan majemuk, ada gaya belajar, mengenali minat bakat dan lain sebagainya, mengidentifikasi potensi dan lain sebagainya. Itu konsep materi intinya itu dalam dalam konsep. Yang ketiga adalah aplikasi praktek setelah perencanaan konsep itu sudah dilaksanakan. Lalu selanjutnya target dan tujuan pengindasan. Tujuan mengimplementasikan hasil pelatihan jurus 1 yaitu kenali potensi, dan jurus 2 kelola emosi pada siswa kelas 11A. Yang pertama, target jurus 1, siswa mampu memetakan minimal 3 potensi diri, yaitu gaya belajar, kecerdasan majemuk, dan minat yang relevan untuk perencanaan karir dan studi. Jadi kemarin mohon maaf Bapak Ibu, kemarin kami sudah melakukan disimulasi terhadap siswa. Hasilnya sudah ada ya Bapak Ibu, hasilnya sudah ada terhadap gaya belajar anak. Kemarin ada penugasan juga, nanti setelah ini mungkin bisa Bapak Ibu melihat. Lalu ada juga tes kecerdasan majemuk. Di sini hasil tes kecerdasan majemuknya nanti kita sinkronkan coba dengan cita-cita yang anak-anak lakukan, apakah sesuai dengan kecerdasan majemuk yang mereka miliki. Nanti bisa dilihat setelah ini oleh Bapak Ibu sekalian. Yang kedua adalah target jurus 2. Siswa mampu menguasai minimal 2 teknik sederhana regulasi emosi, misalnya peta emosi dan roda pilihan untuk mengatasi tekanan. Sama Bapak Ibu, kemarin kita juga sudah melakukan ini namanya asesmennya peta emosi. Kemarin kita sudah melaksanakan menggunakan peta emosi selama 24 jam. Emosi apa yang mereka rasakan selama 24 jam itu? Apakah marah terus ya? Kemarin juga saya menjelaskan emosi itu bukan hanya marah, tapi emosi itu senang itu salah satu bentuk emosi, sedih itu salah satu bentuk emosi, marah pun salah satu bentuk emosi. Selanjutnya langkah-langkah pengindasan. Yang pertama, kenali potensi. Siswa mengerjakan asesmen berbasis Reaset, yaitu tes gaya belajar yang tadi saya sampaikan. Tes gaya belajarnya ada 3, auditori, visual, dan kinestetik. Perlu Bapak Ibu pahami bahwa setiap orang, setiap anak itu bukan berarti misalkan saya hanya memiliki gaya belajar kinestetik misalkan, berarti tidak punya gaya belajar auditori atau visual. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti yang mungkin akan saya share ke Bapak Ibu aplikasinya, modelnya nanti persentase. Bapak Ibu semua mungkin ada anak-anak semua mempunyai ketiga gaya belajar. Hanya saja nanti persentase yang besarnya di mana. Misalkan contoh saya itu auditori ya. Bukan berarti saya tidak menyukai visual dan kinestetik, tidak.
sedikit bercerita, memang saya kalau dulu zaman sekolah itu jarang sekali yang dikatakan bolos, karena saya akan merasa kesulitan memahami sesuatu jika tidak mendengarkan langsung dari guru. Jadi seperti itu, kurang lebih seperti itu. Nah, misalkan gaya belajarnya mungkin Bapak Ibu mungkin bisa juga nanti melakukan hal ini terhadap siswa, di-share juga kepada siswa-siswa Bapak Ibu. Nah, nanti linknya saya share ke grup pun tidak masalah, biar Bapak Ibu tahu, oh ternyata di kelas ini gaya belajarnya adalah kinestetik. Nah, misalkan kinestetik mungkin sedikit lebih diperbanyak prakteknya, mungkin seperti itu. Atau di kelas Bapak Ibu yang nanti akan diajar adalah bentuknya visual, mungkin nanti akan lebih banyak ditampilkan gambar-gambar, mungkin seperti itu. Lalu ada juga kecerdasan majemuk, kecerdasan linguistik, logika matematika, visual spasial, itu adalah beberapa jenis kecerdasan majemuk. Ada juga interpersonal, interpersonal dan intrapersonal, itu beda ya. Kalau interpersonal itu kecerdasan antar pribadi, empati dan lain sebagainya. Kalau kecerdasan intrapersonal itu per pribadi, dia biasanya pandai dalam berbicara di depan umum dan lain sebagainya. Naturalis dan juga musikal. Yang kedua adalah peta potensi diri, diskusi kelompok, mempresentasikan hasil asesmen dan menghubungkan dengan mata pelajaran profesi. Yang ketiga adalah membuat rencana cita-cita karir berdasarkan hasil asesmen. Kemarin kami melakukan hal tersebut untuk bahan diskusi. Pelaksanaannya dilaksanakan dalam satu kali pertemuan, 1 jurus 45 menit. Jadi kita kemarin hari Selasa kita sudah melakukan pengimbasan terhadap siswa untuk jurus yang pertama. Lalu selanjutnya langkah-langkah pengimbasan. Aksi jurus juga kelola emosi. Aktivitasnya siswa mengenali emosi dengan melakukan asesmen dan membuat peta emosi selama 24 jam yang tadi saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Lalu sesi social emotional learning atau kami sebut biasanya SEL, tentang kesadaran diri dan manajemen emosi. Kemarin juga kita menyuruh siswa membuat untuk manajemen emosi. Yang ketiga adalah praktek kendali emosi, membuat roda pilihan. Itu tugas terakhir, siswa merancang aktivitas positif yang bisa dilakukan untuk mengendalikan emosi. Contoh kemarin ada beberapa siswa yang ya saya hanya membacakan saja hasilnya ya. Misalkan saat itu roda pilihannya lebih dominasi saat itu dia marah ya atau sebel ya. Dia aktivitas positif yang dilakukan adalah yang pertama adalah diam, mungkin untuk menghindari pembicaraan-pembicaraan yang kurang efektif. Lalu setelah sampai rumah, lalu dia melakukan makan, Bapak Ibu. Dia daripada emosinya atau marahnya itu diungkapkan dengan perlakuan yang kurang, perbuatan yang kurang baik, maka dia melakukan ke kantin, makan ini Bapak Ibu. Makan. Yang ketiga adalah setelah pulang sekolah yang Ibu. Yang selanjutnya adalah tidur, lalu mendengarkan musik. Di sini kalimatnya me time ya Bapak Ibu. Kalimatnya me time. Lalu curhat dengan teman. Curhat dengan teman yang terakhir adalah curhat dengan teman. Itu adalah beberapa hal yang kemarin disampaikan oleh anak-anak. Yang selanjutnya adalah gambaran konsep konsep jurus 1. Potensi diri adalah kemampuan atau kekuatan yang dimiliki seseorang, baik yang sudah terlihat maupun yang masih tersembunyi. Bisa berupa bakat, minat, gaya belajar atau kecerdasan tertentu.
ada yang sudah tampak misalnya pandai menggambar, mungkin Bapak Ibu bisa melihat ya, ada yang sudah tampak kecerdasannya itu mungkin misalnya ya yang saya tuliskan di sini adalah pandai menggambar, cepat berhitung dan lain sebagainya. Ada juga yang belum terlihat dan perlu dilatih, misalnya kepemimpinan, keberanian berbicara di depan umum dan lain sebagainya. Makanya saya kadang sepakat misalkan anak-anak mengikuti organisasi Bapak Ibu, ekstrakurikuler lah ya, yang sering yang dilakukan di sini. Karena salah satu hal saat anak-anak mengikuti ekstrakurikuler, misalkan di sini pramuka, saya contohkan pramuka, mereka akan dilatih secara tidak sadar, mereka akan berlatih secara tidak sadar itu tentang kepemimpinan, keberanian dan berbicara di depan umum. Saat nanti mereka punya adik kelas, mau nggak mau dia nanti akan bicara, ya tanpa kita suruh, ya. Mereka akan harus punya keberanian berbicara di depan umum. Lalu setiap orang punya potensi yang berbeda-beda dan unik. Itu adalah gambaran konsep satu. Selanjutnya, gaya belajar adalah cara unik seseorang untuk menerima, mengolah, dan mengingat informasi yang dapat membantu proses pembelajaran menjadi lebih efektif. Ya, macam-macam gaya belajar. Yang pertama gaya belajar visual. Ciri-cirinya mudah memahami informasi yang disajikan melalui gambar, grafik, diagram, peta, dan visualisasi lainnya. Yang kedua adalah gaya belajar auditori. Ciri-cirinya memproses informasi secara optimal melalui pendengaran. Yang ketiga adalah gaya belajar kinestetik. Belajar melalui gerakan fisik, sentuhan, dan pengalaman langsung. Mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui hal tersebut ya. Gaya belajar ada 3, visual, auditori, dan kinestetik. Selanjutnya adalah, nah ini yang kecerdasan majemuk Bapak Ibu atau multiple intelligence adalah teori dari Howard Gardner yang menyatakan setiap orang memiliki beragam jenis kecerdasan. Yang pertama adalah kecerdasan verbal linguistik. Apa itu kecerdasan verbal linguistik? Adalah kemampuan menggunakan bahasa secara efektif, baik lisan maupun tulisan. Kecerdasan logis matematis, kemampuan berpikir logis, memecahkan masalah dan menganalisis pola. Kemarin ada Bapak Ibu, siapa ya namanya? Yang saya di kelas 11A itu punya ada kecerdasan logis matematis. Semoga dalam mengisi benar-benar sesuai dengan kemampuannya ya. Kalau nggak salah itu namanya idam Bapak Ibu, kelas 11A. Itu ya Gus Idam. Itu mempunyai kecerdasan majemuknya logis matematis. Saat saya tanya tentang cita-citanya jadi apa? Kemenku, Menteri Keuangan katanya Bapak Ibu. Jadi ya paling tidak punya cita-cita yang luar biasa ya. Punya cita-cita yang luar biasa, kemampuan berpikir logis, memecahkan masalah dan menganalisis pola ya. Lalu kecerdasan spasial visual, kemampuan membayangkan dan memahami bentuk, pola, dan ruang. Kecerdasan kinestetik, jasmani adalah kemampuan mengendalikan gerak tubuh, menggunakan tubuh untuk berekspresi. Kecerdasan musikal yaitu tentang musik ya, secara tidak langsung ini adalah tentang musik. Kecerdasan intrapersonal, kemampuan memahami diri sendiri, kekuatan, kelemahan, emosi gitu ya. Yang selanjutnya interpersonal, kemampuan memahami berinteraksi dengan orang lain. Yang terakhir adalah kecerdasan naturalis, itu tentang mengenali lingkungan alam. Nah, selanjutnya adalah gambaran konsep jurus 2, olah emosi, social emotional learning atau SEL. Proses belajar yang membantu individu mengenali dan mengelola emosi, menunjukkan empati kepada orang lain, membangun hubungan positif, membuat keputusan yang bertanggung jawab, dan menangani situasi menantang secara efektif. Selanjutnya,
gambaran teknik mengelola emosi adalah stop. Stop itu adalah stop, take a breath, observe, process. Ini adalah teknik mindfulness yang mengajak seseorang untuk menghentikan aktivitas sejenak. Ya kemarin kami sudah sedikit mempraktekkan juga saat sedang marah itu kita coba untuk menghentikan aktivitas sejenak, menarik napas dalam dan mengamati perasaan dan sensasi tubuh tanpa menghakimi, lalu melanjutkan aktivitas dengan kesadaran dan ketenangan yang lebih baik. Lalu membuat choice atau roda pilihan, kemarin juga sudah kita lakukan, membuat roda pilihan. Yang terakhir adalah teknik iMessage atau metode komunikasi efektif yang menyampaikan perasaan kebutuhan tanpa menyalahkan atau menyerang lawan bicara. Rumusnya adalah saya merasa ketika Anda menjelaskan perilaku karena menjelaskan dampaknya. Lebih kalau gampangnya itu membuat buku diary Bapak Ibu. Intinya iMessage itu membuat semua emosi kita tulis, emosinya kita tulis di situ tanpa harus mencederai lawan komunikasi. Hasil tingkat pemahaman diri, siswa mengetahui gaya belajar masing-masing sehingga membantu siswa lebih mudah mencari cara belajar yang efektif. Siswa mengetahui kecenderungan majemuk serta sehingga merasa lebih yakin dengan 1-2 pilihan karir studi. Baik Bapak Ibu, tadi habis saya sebentar Bapak Ibu. Saya akan share nggak apa-apa Bapak Ibu bisa mencoba, tapi nanti misalkan ada delay atau ada pesan menunggu, kita tunggu karena ini aplikasinya online lalu nasional, jadi semua bisa menggunakan aplikasi ini Bapak Ibu. Bisa mencoba keduanya. Mungkin Bapak Ibu, apa sih sebenarnya gaya belajar itu? Boleh Bapak Ibu. Gaya belajar Bapak Ibu apa gitu, misalkan bisa yang mau tahu tes kecerdasan majemuknya pun bisa Bapak Ibu. Mungkin saat dicoba nih, Bapak Ibu. Belum ada yang belum bisa nih. Masih belum, saya kok udah bisa masuk. Kalau bisa pakai Chrome, kalau pakai Chrome biasanya bisa langsung itu. Kalau pakai yang web HP agak lumayan Oke, jadi Pak. Waktu tunggu 2 menit. Oh iya, ditunggu sebentar lagi. Saya kok sudah bisa masuk. Ikuti tes sekarang. Oke, langsung diklik Bu Yuli. Ikuti tes sekarang, langsung diklik mau juga. Saya ahli memperbaiki benda-benda elektronik. Sama tadi. Ya kalau bukan kemampuannya, Lah kok iso diklik, Pak? Mampu, Pak. Oh ini masih lanjut Bu, masih lanjut, ini masih lanjut. Link bawah sama link atas beda mulai Pak. sekarang. Link atas sama bawah beda Pak. Saya Beda? Beda. Aku kliknya bawah tadi. Enggak apa-apa. sangat cocok. Oke. Nah, Bu itu sudah bisa Bu. Tidak cocok. Saya memahami suasana depresi dunia. Untuk kita sekarang ini. Sangat cocok. Saya memahami suasana musik sangat cocok. Dengan saya bisa Orang masih ada ya. Ikuti tes pencet. Ikuti tes pencet. Iya. Oke, diklik awang, dipilih misalkan. Oke. Ikuti tes pencet Pak. Oke. Pencet ini. Ini. Oke, ikuti tes. Tes. Nah, mulai sekarang. Nah, tinggal dipilih. Y, yang mana? Semakin cocok.
rumah terus nih lah. Saya dapat mempelajari ketika juga analisis Ya, soalnya lumayan agak banyak. saya benar-benar seperti gunting kalau sama saya bola gawe apa Pak? Saya senang mengamati lingkungan sekitar dan apa saja yang saya tidak cocok. Masuk ke kelas ketika harus untuk meja ada pemilihan atas. Oke, aman. Tidak boleh ini di kantor jangan ada undang-undangnya. Sangat Saya akan lanjutkan saja ya. Nanti bisa dilanjutkan kembali karena linknya sudah saya share, bisa dilihat hasilnya oleh Bapak Ibu sekalian. Yang selanjutnya adalah dampak dan objek keberhasilan dari jurus 2. Sudah saya sampaikan tadi di awal ya. Kalau tak kelola emosi, regulasi emosi lebih baik. Siswa mampu mengenali emosi selama 24 jam. Tadi saya sudah berikan contohnya pada Bapak Ibu sekalian ya tentang peta emosi tadi. intrapersonal. Oh, Bu Yuli intrapersonal. Intrapersonal itu apa Pak? Intrapersonal tadi keterangannya Mempunyai kepribadian ganda. intrapersonal. Nah ini Bu, kemampuan memahami diri sendiri. Ya. Kekuatan kelemahannya panjenengan itu sudah tahu kemampuannya arahnya mau kemana. Lebih mudah memahami dirinya sendiri. Oke, Anjen. Ya. 85% Ya itu berarti memang jos. Ya. Intrapersonalnya berarti memang bagus Bu Yuli. Intrapersonal itu dirinya sendiri. J. Komunikasi dengan dirinya sendiri. Sering ngomong dewe. Kan berarti mampu memahami emosinya, mampu menguasai dirinya gitu kan. Jadi tahu kelemahannya saya apa nih? Kalau kelemahan saya di sini saya tidak jalan ke sana. Kekuatan saya di sini. Jadi tanpa dia itu mampu melakukan itu. Mampu Mengontrol dirinya waras Bu. Nih, ini Saya kok orang. siswa mampu membuat kerja pilihan aktivitas positif untuk mengembangkan Ikimu apa? ya ini adalah sedikit gambaran yang tadi saya sampaikan tentang Ini hasil 85% asesmen yang jurus pertama. intrapersonal. Indra Ada ke-6. beberapa yaitu atas nama yang saya Alat contohkan kode. atas nama Priska Bapak Ibu. Priscila Risma mempunyai kecerdasan verbal linguistik Bapak Ibu dan kecerdasan intrapersonal. Ya cita-cita yang relevan dengan kecenderungan kecerdasan majemuknya. Dia di situ menuliskan Intrapersonal. nah, cita-citanya ingin menjadi diplomat Bapak Ibu. Ya, soalnya interpersonal jika kepemimpinan ada dan memang bisa membaur sama semuanya. Diplomat kan kayak jembatan penghubung, jadi saya pikir cocok. Plan keduanya ingin jadi dokter, kehutanan juga. Jadi ini adalah sedikit hasil dari salah satu siswa yang kemarin kami berikan materi Bapak. Nah, kesimpulan dan ajakan aksi maju bersama BK, kolaborasi untuk siswa hebat. Jurus BK hebat adalah pintu masuk penguatan potensi diri dan kelola emosi adalah fondasi utama bagi kesiapan siswa menghadapi tantangan masa depan. Yang kedua, mari kita adaptasi dan kembangkan jurus BK hebat ini di semua mata pelajaran dan kelas. Guru mapel mengintegrasikan pengenalan potensi karir, wali kelas membiasakan teknik dengan jeda 3 menit. Jadi Bapak Ibu, ini juga bukan hanya tugas guru BK, Bapak Ibu sekalian juga berhak untuk menyampaikan jurus-jurus BK ini. Ya. Saya harapkan kolaborasi guru BK dan Bapak Ibu mapel sekalian dapat meningkatkan potensi dalam diri siswa-siswa kita SMA Negeri 1 Kota Riau.
Baik, terima kasih Bapak Ibu. Salam BK hebat dari kami. Sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih kembali pada Ibu Haripeni Sri Pamedar yang sudah mengizinkan sebagai salah kepala sekolah mengizinkan kami untuk pemimbasan praktik baik di SMA Negeri 1 Kedung Priyono. Lalu Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan hadir di kegiatan praktek baik yang kami sampaikan, semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan dapat diterapkan di SMA Negeri 1 Kedung Priyono kita tercinta ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, sekian dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Tapi itu tepuk tangan.